Di satu sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan clue atau petunjuk bahwa surga sebenarnya nggak susah-susah amat, nggak susah-susah amat, bahkan sangat dekat dan sangat mudah. Dan ada amalan-amalan yang tidak seberat yang kita bayangkan untuk bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat penyimak kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada di manapun yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan atas upaya baik kita melakukan kebaikan demi kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu tercatat oleh Allah sebagai upaya mujahadah kita, kesungguhan kita di dalam memperoleh semua kebaikan atau segala potensi kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan kita sebagai ikhtiar kita, sebagai doa kita, kebaikan yang kita lakukan ini dalam rangka kita disanggupkan oleh Allah untuk menjauhi atau menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, maupun tertutup kemungkinan atau tertutup jalan bagi keburukan-keburukan yang mungkin saja bisa berpotensi kita lakukan ke depan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah demikian memberikan keterangan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian semua dimanapun berada, dengan cara apapun. Takwa itu kan dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan, termasuk segala kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan dalam rangka bertakwa. Karena ketakwaan atau kebaikan itu bisa wa'ad bihi syai'atal tamhuha, wa'ad bihi syai'atal hasanatat tamhuha, dalam rangka menyusuli kebaikan-kebaikan itu, dalam rangka menyusuli keburukan-keburukan yang telah berlalu, sekaligus menghapusnya. Dan juga kita iktikadkan sebagai niat untuk menutup jalan bagi keburukan-keburukan kita berikutnya yang sangat mungkin kita bisa kerjakan. Karena sifat manusia secara umum itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebaik-baik apapun kita saat ini dan yang telah berlalu, maka senyampang nyawa ini masih ada, maka potensi untuk berbuat fujur itu masih ada. Maka kita minta taufik, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dengan berbagai amalan kebaikan ini, ya, untuk agar potensi-potensi keburukan ke depan yang sangat mungkin kita lakukan itu Allah tutup jalannya. Qadarullah, kalau kita ingin berbuat keburukan, qadarullah, Allah skenario hal lain sehingga keburukan itu tidak sampai kita kerjakan gitu. Kita mau nyolong mangga misalnya, ini gampangannya ya Mas Robi, gampangannya kita mau nyolong mangga, kelihatan di rumah tetangga itu, di pohon tetangga itu mangga, cek bagusnya, cek ranumnya, wah nanti habis maghrib atau nanti habis isya mau tak sikat misalnya. Nah, ini sudah ada niat, sudah ada kebulatan tekad, tapi Allah tidak menghendaki kita berbuat buruk. Qadarullah pas maghrib itu mangga tersebut sudah diambil duluan oleh yang punya, atau sudah digondol codot digawa embuh kemana,
terhalanglah kita berbuat keburukan. Seperti itu Allah di dalam rangka melindungi kita. Nah, kita upayakan seperti itu, karena namanya kita fa'alhamaha fujuraha, kita itu diilhami jiwa kita oleh keburukan dan kebaikan, oleh jiwa taat, oleh jiwa takwa, dan jiwa fajir berbuat dosa. Maka sepulang dari pondok dalam liburan ini nanti, dalam satu pekan ya, di luar pastinya tidak seefektif di sini untuk menghafal Al-Quran, murojaah, untuk sholat berjamaah, zikir pagi petang, pastinya seperti itu. Maka peluang-peluang berbuat kemaksiatan baik yang kecil maupun yang besar itu terbuka lebar, sangat mungkin. Maka kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena terkait erat dengan hadis yang kita bahas kita pagi ini, hadis yang ke-11 dalam urutan bab mujahadah ini, bahwasanya kalau mu'alif, berkata penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis yang ke-11 di dalam bab mujahadah, Al-Hadi Asar, hadis yang ke-11, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat dari tali sandal kalian, lebih dekat dari tali sandal atau tali sepatu. Orang zaman dulu itu kalau pakai sandal tidak ada mata ayamnya, terus ditali di atas seperti itu, di atas sepatunya kayak sekarang, atau tidak ada teknologi kelentean krek, itu tidak ada. Jadi kalau pakai sandal itu, sandal dipakai kemudian diikat-ikat sampai ke betis itu, diikat-ikat sampai ke betis atau sampai ke mata kaki paling tidak, sehingga diikat sandal itu. Sehingga memang ribet kalau memang mau ngelepas sandal, mau pakai lagi itu ribet. Sehingga kalau dalam perjalanan ada hukum itu cukup mengusap sepatunya atau sandalnya itu, tidak perlu melepas. Itu ada hukum seperti itu dan telah kita bahas. Nah, kita lanjutkan dulu bunyi hadisnya. Wan naru mislu dzalik, dan neraka itu juga demikian, berarti juga lebih dekat dari tali sandal atau tali sepatu kalian itu. Jadi surga neraka itu hakikatnya adalah sangat-sangat dekat, melebihi dekatnya tali sandal atau tali sepatu yang kita pakai. Kita bayangkan, namanya tali itu kan ngikat ya Bang. Ngikat itu tidak hanya nempel, tetapi cek kencengnya begitu. Berarti daya dekatnya itu cek dekatnya gitu. Nah, itu pun surga atau neraka itu lebih dekat dari itu. Lebih dekat dari itu. Maknanya apa? Bahwasanya potensi kita bisa masuk neraka dan bisa masuk surga itu semudah itu gitu. Mudah masuk surga, juga sangat mudah masuk neraka. Sama potensinya. Kemungkinannya 50-50, 50-50 itu pasti. Di satu sisi kita dalam mukadimah tadi sudah singgung fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita diilhami oleh Allah, jiwa kita itu sifat takwa dan sifat fujur. Nah, jadi potensi gelincir ke kiri maupun naik ke kanan itu sama-sama besar. Nah, tetapi kita nggak ingin menakut-nakuti terus, nggak ingin pakai narasi-narasi yang sulit-sulit. Bahwasanya kalau memang surga itu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ini menunjukkan kabar gembira sebenarnya bahwa dalam terhadap kita, bahwa surga itu mudah dan dekat, sedekat atau lebih dekat dari tali sandal yang diikatkan di kaki kita.
Nah, artinya apa? Di dalam memperoleh surga itu kita perlu kesungguhan. Kita sudah sampai 11 hadis hari ini membicarakan tentang kesungguhan seorang muslim, seorang mukmin untuk meninggalkan yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan dalam rangka memperoleh keridhaan Allah dan memperoleh jannah kelak. Ini perlu kesungguhan. Kita bayangkan itu sangat berat memang, harus begini, harus begitu. Tetapi di satu sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan clue atau petunjuk bahwa surga sebenarnya nggak susah-susah amat, nggak susah-susah amat, bahkan sangat dekat dan sangat mudah. Dan ada amalan-amalan yang tidak seberat yang kita bayangkan untuk bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada satu hadis yang mendukung keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini begitu terkenal di mana ada seseorang yang dihisab. Seorang yang di yaumil qiyamah, waktu di hari mizan, hari pertimbangan, hari perhitungan, dia memiliki 99 macam, jadi 99% catatan di dalam buku amal itu adalah amalan keburukan. Dan dia sudah menyadari betul bahwa sepanjang hidupnya dia melakukan keburukan-keburukan dan dia sudah pasrah ngalah. Sudah wis pasti nanti masuk neraka. Catatan dosanya itu sepanjang sejauh mata memandang, digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian ditanya oleh Allah orang ini, apalagi yang kau punya, amalan apalagi yang kau punya selain dosa-dosa sepanjang ini? Mungkin punya amalan kebaikan, punya ini. Masih ditanya seperti itu, Pak. Allah bukan tidak tahu, tapi Allah ingin melihat orang ini bagaimana jawabannya. Sudah tidak ada lagi ya Allah, sudah saya tidak punya amalan apa-apa lagi selain yang telah memang engkau catat dengan teliti seperti ini. Sudah Pak, pasrah, sudah, istilahnya itu sudah diborgol, sudah siap masuk neraka gitu. Enggak, Allah kemudian menjawab, engkau masih punya sesuatu yang ada di saya. Apa itu ya Allah? Dikeluarkanlah kartu, Pak, kartu kecil ini bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Kemudian seorang hamba ini bertanya, ya Rabb, adakah gunanya kartu sekecil ini dibanding dengan dosa-dosa saya yang telah menggunung di mizan itu? Kemudian Allah menjawab, aku hanya tidak ingin mendolimi hamba-hambaku termasuk engkau. Jadi apa maknanya? Amalan sekecil apapun Allah tidak pernah terlewatkan di dalam mencatat. Amalan sekecil apapun, baik itu yang dosa, yang bersifat dosa maupun yang bersifat kebaikan, tidak akan sisip, tidak akan pernah terselip dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya seorang yang sudah merasa tidak memiliki apapun kebaikan, yang ada hanya dosa-dosa yang sejauh mata memandang, itu panjang catatannya sejauh mata memandang dosa-dosa, tapi Allah ternyata masih memiliki catatan kebaikan sedikit, sekartu kecil, mungkin kalau sekarang kayak kartu HP atau apa loh. Nah ini kemudian sudah, ini akan dimasukkan ke dalam timbangan kebaikan. Jadi punya kebaikan yang kecil tadi, kartu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kemudian diletakkan kartu itu di sisi timbangan yang berseberangan dengan yang dosa-dosa yang sebanyak itu, maka langsung jeglek, Pak. Jeglek timbangannya ini. Jadi tidak disangka hanya kartu kecil bertuliskan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu sangat berat. Bisa jeglek, bisa dosa-dosa yang sedemikian berlaksa itu kalah berat dengan satu kartu kecil yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Dan alhasil orang ini diterima kebaikannya dan dimasukkan ke dalam surga.